Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyo. Saya di sini menjelaskan hasil praktik wawancara S3 wawancara 11 mengenai LIDAR classification berbasis deep learning untuk rekonstruksi 3D. Nah, ini tujuan acaranya, memahami GUI, prosedur instance segmentation, dan mampu melakukan instance segmentation berbasis deep learning khususnya yaitu MaxRGNN. Ini ada diagram alirnya, data yang digunakan pada praktik kali ini ada data LIDAR, itu saluran listrik area California Utara. Pertama itu persiapan environment, ini ada cek grafik, update NDVI, instalasi deep learning libraries. Ada ekspor data, itu download, ekspor, updating data, melihat properties, dan mengelaskan data LIDAR. Data LIDAR ada data titik-titik, ada data tiang listriknya, ada data kabel listriknya, ada, tapi juga disertai data pohon vegetasi yang ada di sekitar tiang listrik tersebut. Di sini juga ada training model, yaitu pertama itu prepare atau mempersiapkan data pelatihan point cloud. Yang kedua yaitu data dari pelatihan ini nanti dilatih atau dibuat modelnya. Lalu modelnya ini dicek apakah akurat atau tidak. Selanjutnya itu mengkelaskan last dataset dengan menggunakan model yang telah dilatih. Nah, model yang telah dibuat jika telah akurat dapat digunakan untuk mengkelaskan data LIDAR atau data LIDAR yang digunakan untuk tes. Ada data LIDAR untuk tes, sebenarnya datanya sama saja menggunakan yang ini. Cuma untuk mengetes apakah klasifikasinya dapat akurat atau tidak. Nah, ini caranya ada menjajah model dan memilih approach terbaik berdasarkan recall. Lalu ada klasifikasi saluran listrik. Nah, ini tadi bukan proses klasifikasinya. Lalu menggunakan data tes untuk menguji model yang telah dibuat. Hasilnya berupa hasil klasifikasi saluran listrik menggunakan model. Nah, ini persiapan alat dan environment, yaitu cek ketersediaan dan spesifikasi kompatibilitas GPU, sama seperti acara kemarin. Ini ada mengunduh kuda, ini ada instalasi deep learning. Nah, ini saya skip saja seperti yang kemarin ini, buat environment baru. Nah, ini penting untuk cek jumlah memori GPU. Nah, di sini saya memori GPU NVIDIA-nya hanya 2000 atau 2 GB. Nah, pada praktik kali ini tuh sebenarnya minimumnya itu 8 GB. Nah, maka untuk hasilnya ini saya meminta di teman, karena laptopnya ini ya tidak mampu atau mampu namun waktu yang dibutuhkan itu sangat lama, dan takutnya malah laptopnya rusak gitu. Ini menurut spesifikasi saja sudah tidak mampu. Jadi lanjutkan saja. Nah, ini ada mengunduh dan mempelajari data. Nama download data ini ada 3, download aja semuanya. Ini untuk data tes, dan ini untuk data pelatihan atau training datanya. Nah, ini lalu ini untuk melihat properties dari file ini atau trend data ini juga sepertinya kalau di menurut modul ini suruh melakukan update, tapi untuk kedua data ini sudah dilakukan update, jadi tidak perlu. Nah, ini yang file dan trend ini dimasukkan dalam map dengan cara ini klik kanan lalu add dj to current map. Dua-duanya ini sudah saya masukkan. Hanya melakukan simbologi. Simbologi data ini transmal SD. Ini aja pergi klik saja lalu ke abaian simbologi langsung kelas. Nah, hasilnya seperti ini. Ini akan otomatis hasilnya seperti ini. Ada tanah, nah vegetasi tinggi, ada bangunan. Ini bukan tahu sih ini. Ada wire conductor. Nah, ini list
Itu namanya saluran listrik. Nah, ini tower listriknya yang biru. Yang kuning saluran, yang biru tower. Nah, untuk data tes tadi sebenarnya bukan yang ini, tapi ada data yang lain. Misalnya itu setelah datanya sudah di-download dan dimasukkan ke dalam map, lalu melatih model menggunakan train small data. Nah, ini data titik-titiknya ini kalau di zoom maka berupa data titik. Nah, ini harus di prepare terlebih dahulu menggunakan geoprocessing, yaitu di tool prepare point cloud training data. Klik saja. Lalu dimasukkan train small data, lalu ini boundary-nya. Nah, ini band training small ini ada di dalam folder yang sama dengan ini. Cari saja di data yang diunduh tadi. Ada, lalu ini file small ID yang ini. Lalu, nah ini juga sama, cari aja di foldernya ini ada. Lalu di block size, width, dan block point limit 892. Nah, ini kenapa ukuran bloknya sini? Ukuran blok dapat dan ukuran blok dan batas titik blok yang ini mengontrol beberapa banyak titik dalam satu blok. Untuk menentukan nilai ini penting untuk mempertimbangkan jarak titik rata-rata objek yang menarik, memori GPU yang tersedia, dan ukuran batch saat mengatur kedua parameter ini. Nah, ini Anda dapat memulai ukuran blok 82 kaki atau 25 meter. Dan batasnya yaitu ini. Ukuran blok yang tepat untuk menangkap geometri saluran listrik. Nah, ini kenapa milih ini ya untuk menangkap geometri saluran listrik secara tepat. Lalu klik run. Nah, ini hasilnya. Block point cloud con Instagram. Isinya 82. Nah, histogram menunjukkan bahwa sebagian besar blok memiliki jumlah poin kurang dari 8192. Nah, ini kan kebanyakannya banyak yang di bawahnya ini. Tepat untuk ini ya, dinilai tepat, sudah tepat. Setelah menyiapkan poin, lalu di sini untuk melakukan pelatihan model atau membuat model dengan data point cloud yang menggunakan data point cloud menggunakan tool train point cloud classification model yang ada di geoprocessing. Diklik saja, lalu ini diisi. Ini ada intensity, lalu ini hasilnya result, lalu ini menggunakan persiapan tadi power line classification model ini output modelnya, namanya ya disesuaikan. Lalu sama tadi ini minimum bloknya saya buat 2000, ini current kelasnya 14, order 14.1. Ini dengan menetapkan poin minimum per blok menjadi 2000 sama pelatihan, blok yang poinnya kurang dari 2000 akan dilewati. Nah, maksudnya ini. Selanjutnya ini ada menggunakan recall, lalu epochnya 10, lalu duration break 100, running rate batches-nya 2. Ini dengan menentukan kelas remapping kode klasifikasi 14 akan tetap tidak berubah ya, yang berarti titik-titik dalam human data list yang sudah diklasifikasikan sebagai saluran listrik akan tetap menjadi saluran listrik. Semua kode klasifikasi lainnya akan dipetakan ulang ke kode kelas 1. Lapisan yang dihasilkan hanya akan bagi dua kelas simbolis 1 dan 14. Maksudnya di sini itu 14 untuk wire conductor dan 1 untuk unclassified. Jadinya diklasifikasikan hanya dua, yaitu saluran listrik dan saluran listrik. Nah, ukuran batch menentukan berapa banyak blok yang akan diproses sekaligus. Dalam pelatihan dibagi menjadi berapa batch. Misalnya jika ukuran batch diatur ke 2000, blok dibagi menjadi 500 batch dan masing-masing 500 batch dibagi dalam satu epoch maksudnya. Nah, lalu klik run saja. Ini hasilnya. Nah, hasilnya cukup
akurat sepertinya. Itu adalah train dan validation hampir sama. Selanjutnya di sini yaitu melanjutkan, yaitu mengklasifikasikan himpunan data las menggunakan model yang telah dibuat. Nah ini satu hasil model ada ini tadi tabel Excel mengenai Powerline Classification Model Large Data Statistic. Nah ini kita urutkan dari data yang besar ke kecil. Kita lihat di wire konduktor atau di saluran listriknya. Kita pilih yang nilai recall-nya paling tinggi, yaitu di recall nomor 16, nilainya 0,92. Itu epoch yang terbaik ya ini nomor 16. Ini ekspor hasil model dan memilih export terbaik berdasarkan hasil recall, yaitu yang ini nomor 16. Lalu menambahkan data. Ini yang ditambahkan data tes tadi untuk mengetes apakah berhasil modelnya yang tadi kita buat. Untuk mengetes model yang telah kita buat, klik add new lalu local scan. Nah ini data tesnya, lalu di sini klik simbologi lalu kelas. Otomatis ini otomatis akan hitam semua. Lalu klasifikasi point cloud menggunakan model yang telah dibuat menggunakan tool to classify point cloud using trained model. Klik saja. Ini diisikan data tesnya, lalu ini band testnya juga diisikan. Nah ini modelnya yang IMD atau di LPK nggak salah tadi. Lalu pilih saja yang saluran listrik atau wire konduktor, lalu klik run. Nah ini hasilnya saluran listrik saja yang telah terklasifikasi. Ini kan saluran listrik yang kuning-kuning ini saluran listrik. Dengan menghapus centang unclassified ketika model berjalan, titik-titik diprediksi sebagai saluran listrik dan akan menjadi kode kelas mereka ditetapkan sebagai 14. Jika tidak, kode kelas mereka disimpan sebagai 1. Yang hanya diklasifikasikan yaitu yang saluran listrik saja. Intinya begitu. Nah itu saja dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Nah ini saya tidak bisa melakukan demo karena ya memang prosesnya ini lama. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.